Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amelia dari kelas 1A dengan NIM 125145018. Di sini saya akan menjelaskan struktur data, langkah pemrosesan, dan hasil analisis dari soal UAS yang telah saya kerjakan, dan juga menunjukkan eksekusi program yang akan keluar jika di-run. Dan saya akan menjelaskan bahasa pemrograman ini dengan Python. Jadi, yang pertama ini adalah pip install pandas, yaitu digunakan untuk mengunduh dan memasang pustaka pandas dari internet ke komputer. Nah, di sini tuh ada tulisan requirement already satisfied, yaitu berarti pandas ini tuh sudah terpasang di komputer. Nah, selanjutnya di langkah 1 ini adalah skrip Python lengkap untuk memverifikasi instalasi dan penggunaan dasar pustaka pandas. Baris yang pertama ini, langkah 1 dan langkah 2. Baris ini diawali dengan tanda pagar, berarti tidak akan dijalankan oleh komputer. Ini digunakan untuk catatan atau petunjuk bagi pembaca kode. Import pandas SPD. Ini memanggil pustaka pandas ke dalam program. Penggunaan ini bertujuan untuk menyingkat pengetikan sehingga cukup menulis pada saat memanggil fungsi-fungsi dari pandas. Ini tuh struktur data atau dictionary. Ini yaitu sebuah variabel yang menyimpan objek berupa dictionary. Kolom A dan kolom B. Ini bertindak sebagai kunci yang nantinya akan menjadi nama kolom pada tabel. A10, 20, 30, dan apel. Ini adalah daftar nilai list yang akan mengisi baris-baris pada kolom tersebut. Selanjutnya, PD data frame. Ini tuh mengubah struktur data dictionary yang tadi menjadi format data frame, yang merupakan fitur utama pandas. Dan printdf ini menampilkan tabel tersebut ke layar output. Dan yang terakhir ini printf and versi pandas yang terinstall _2 pd version. F ini menggunakan f-string untuk memasukkan nilai variabel langsung ke dalam teks. Garis miring N yaitu simbol untuk membuat baris baru agar tampilan output tidak menempel dengan tabel di atasnya. Dan PD version yaitu atribut khusus dalam pandas untuk mengecek versi berapa yang sedang digunakan. Dan di versi ini saya menggunakan versi 2.3.3. Data selanjutnya yaitu struktur data yang ini tuh lebih kompleks karena ini tuh list of dictionaries yang bersarang. Yang pertama itu import pustaka, import pandas SPD, yaitu mengaktifkan pustaka pandas untuk mengolah data tabel. Walaupun di gambar keduanya kodenya terputus, biasanya data JSON atau list seperti ini akan mengubah menjadi data frame menggunakan pandas agar mudah dianalisis. Selanjutnya data dimulai dengan kurung siku, yang berarti sebuah list yang di dalamnya berisi objek mahasiswa. Yang berisi menyimpan nomor induk mahasiswa sebagai pengenal, dan nama dari mahasiswa tersebut, dan informasi kelas mahasiswa. Dan juga ada log harian. Ini adalah sebuah list di dalam objek mahasiswa yang berisi riwayat per tanggal.
dan juga ada tanggalnya yang menunjukkan kapan aktivitas tersebut dilakukan. Eh, Di dalam setiap tanggal terdapat list aktivitas yang berisi detail apa saja yang dilakukan, seperti jenisnya yaitu menonton, kategori aktivitasnya itu menonton video atau membaca, halaman yaitu data spesifik untuk aktivitas baca materi, dan waktu mulai dan waktu selesai yaitu durasi waktu pelaksanaan aktivitas. Dan dari hasil data ini akan menunjukkan output dari variabel data yang lebih kompleks. Outputnya yaitu terdapat identitas utama, yaitu output menampilkan informasi dasar mahasiswa seperti NIM, misal A001, nama mahasiswa 01, dan kelas B atau C. Dan log hariannya di bawah setiap mahasiswa terdapat riwayat aktivitas berdasarkan tanggal. Misalnya, contoh 2025 11.01 hingga 2025 11 03, dan juga menunjukkan detail aktivitas setiap tanggal, mencantumkan daftar aktivitas yang dilakukan mahasiswa seperti menonton video, baca materi, dan mengerjakan kuis. Selanjutnya, data bagian A yaitu import data dan validasi try except. Di sini ada import JSON dan import SYS. Import JSON ini digunakan untuk membaca dan mengolah data dalam format JSON atau format data yang bisa dilihat pada, dan juga import SYS yaitu digunakan untuk mengontrol sistem Python. Dalam hal ini untuk menghentikan program secara paksa jika terjadi error yang fatal. Di sini terdapat nama file, yaitu variabel yang menyimpan nama file target yang ingin dibuka, dan data aktivitas itu inisialisasi sebuah list kosong sebagai wadah untuk menampung data setelah file berhasil dibaca. Pembacaan file try except. Try ini mencoba menjalankan blok kode di dalamnya. With open yaitu membuka file dengan mode read atau read dan encoding. Download mengubah isi file teks JSON menjadi objek Python. Dan accept file not found error. Jika file tidak ditemukan, program akan mencetak pesan error dan berhenti menggunakan sistem exit. Accept JSON kode error. Jika file ada tapi isinya rusak atau salah ketik simbol JSON, program akan memberikan peringatan JSON invalid. Selanjutnya di data if data aktivitas ini memastikan bahwa data tidak kosong sebelum diproses, dan data aktivitas menghitung jumlah total objek mahasiswa dalam file tersebut. Dan di kode ini tuh fungsinya untuk mengulang isi data sekaligus memberikan nomor urut dimulai dari angka 1. MHS, nama, dan MHS ini mengambil data spesifik dari setiap mahasiswa untuk ditampilkan sebagai daftar absensi yang rapi. Dan else print data kosong. Bagian ini berpasangan dengan perintah if data aktivitas yang ada di bagian atas kode.
Fungsinya jika ternyata file JSON tersebut kosong atau tidak berisi data mahasiswa, maka program akan langsung menjalankan perintah ini dan menampilkan tulisan data kosong ke layar. Dan akan menampilkan hasil output ini. Selanjutnya, data bagian B yaitu fungsi flatten aktivitas. Di data ini tuh berfungsi untuk meratakan flattening data JSON yang tadinya bertingkat menjadi format tabel yang rapi. Proses ini sangat penting agar data log harian yang tersembunyi di dalam profil mahasiswa bisa dianalisis dengan mudah menggunakan Pandas. Dev flatten aktivitas ini membuat fungsi baru bernama flatten aktivitas yang menerima input berupa list data mahasiswa dalam kurung data aktivitas. Rows. Ini menyiapkan sebuah list kosong bernama rows. List ini akan menampung setiap baris aktivitas mahasiswa sebelum akhirnya diubah menjadi tabel. For MHS in data aktivitas. For MHS in data aktivitas ini mengambil satu persatu data mahasiswa dari list utama. Get name. Mengambil nilai NIM penggunaan get lebih aman daripada MHS kurung siku NIM karena tidak akan membuat program error jika datanya ternyata kosong. Log in MHS get log harian tanggal string sama dengan log get tanggal. Ini adalah nested loop di dalam setiap mahasiswa program masuk lagi ke dalam list log harian. Log get tanggal yaitu mengambil string tanggal aktivitas tersebut, misalnya 2025/11/01. PD to date time. Ini adalah mengubah teks tanggal biasa menjadi objek datetime resmi milik Pandas. Memungkinkan untuk melakukan operasi seperti menghitung selisih hari atau mengurut berdasarkan bulan nanti. Try dan accept. Jika format tanggal di file JSON salah, program tidak akan berhenti, melainkan akan memberikan nilai kosong, non atau NaT. Selanjutnya, di data ini yaitu penanganan error waktu. Else raise value error. Data waktu atau tanggal tidak lengkap. Fungsinya itu jika salah satu komponen tanggal, jam mulai atau jam selesai tidak ada, program akan sengaja membuat kesalahan, force error. Ini dilakukan agar alur program langsung lompat ke bagian accept. Di data ini tuh jika terjadi error saat perhitungan waktu, misal format jam salah, program tidak akan berhenti atau crash. Sebaliknya program akan memberikan nilai kosong. Aman waktu diatur ke NaT atau not a time dan durasi diatur ke 0. Dan di data ini juga mengambil nilai skor dari aktivitas seperti kuis. Jika aktivitas tersebut tidak memiliki skor, misalnya hanya menonton video, maka secara otomatis diberi nilai 0. Dan juga skor jika tidak ada data jumlah halaman yang dibaca, maka diisi dengan 0. Dan menyusun baris data, raw data. Ini bagian terpenting di mana semua informasi yang tadinya terpencar dalam dihitung dikumpulkan menjadi satu paket data untuk satu baris tabel. Setiap baris tabel nantinya akan memiliki informasi lengkap. Seperti hanya untuk tampilan dan untuk keperluan perhitungan statistik
atau pembuatan grafik nantinya. Dari data ini akan menghasilkan hasil output, yaitu tampilan tabel yang sangat rapi, seperti satu aktivitas seperti itu. Data bagian C, bentuk DF perilaku per mahasiswa. Di data ini itu melakukan agregasi data tingkat lanjut menggunakan fungsi group by di Pandas. Kode ini bertujuan untuk merangkum perilaku belajar setiap mahasiswa secara individu dari tabel aktivitas dan sebelumnya sudah diratakan. BF aktivitas head menampilkan beberapa baris awal tabel untuk memastikan data siap diolah. Import NumPy SNP mengimpor pustaka NumPy untuk mendukung perhitungan numerik seperti penanganan nilai kosong atau rata-rata. Dan data ini itu pengelompokan data group by untuk program mengelompokkan baris-baris data berdasarkan identitas mahasiswa. Semua aktivitas milik satu mahasiswa yang sama atau NIM yang sama akan dikumpulkan ke dalam satu grup untuk dihitung ringkasnya. Di data ini, yaitu eh, menghitung berapa banyak tanggal yang muncul jika mahasiswa belajar di tanggal 3 berbeda. Hasilnya adalah 3. Total aktivitas, yaitu menghitung total seluruh kegiatan yang dilakukan mahasiswa tersebut. Total durasi video menggunakan fungsi lambda untuk memfilter hanya baris yang memiliki jenis aktivitas tonton video. Jumlah kuis, yaitu menghitung berapa kali mahasiswa tersebut mengerjakan kuis, rata-rata skor kuis. Program mencari baris di mana aktivitasnya adalah kuis dan skornya di atas 0. Kemudian program menghitung rata-rata min skor dari baris-baris tersebut saja. Jumlah jenis aktivitas berbeda itu menghitung beberapa jenis kegiatan berbeda yang dicoba mahasiswa. Reset index, yaitu mengembalikan kolom NIM, nama, dan kelas dari situs index menjadi kolom biasa agar tabel DF perilaku mudah dibaca dan diolah kembali. Dan akan menghasilkan output seperti ini. Data bagian D, yaitu kriteria potensial hantu versus normal. Ini membuat logika untuk mengklasifikasikan mahasiswa berdasarkan pola belajar mereka menggunakan fungsi custom. Def label hantu row. Fungsi ini memeriksa setiap baris data mahasiswa untuk melihat apakah mereka memenuhi kriteria tertentu. If yang bersyarat potensial hantu. Terus seseorang diberi label potensial hantu jika memenuhi semua syarat, yaitu syaratnya total aktivitasnya lebih dari sama dengan 30, total durasi video lebih dari sama dengan 600, jumlah kuis kurang dari sama dengan 1, jumlah jenis aktivitas berbeda lebih kurang dari sama dengan 2. Else return normal jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, mahasiswa tersebut dikategorikan sebagai normal. DF perilaku label. DF perilaku apply. Baris ini menerapkan fungsi label hantu ke seluruh tabel DF perilaku baris demi baris dan menyimpan hasilnya di kolom baru bernama label. Dan akan menghasilkan output seperti ini.
Selanjutnya itu data bagian E, yaitu ringkasan per kelas dalam bentuk dictionary nested. Bagian ini bertujuan untuk merangkum statistik potensial hantu berdasarkan masing-masing kelas. Ringkasan hantu. Data ini membuat sebuah dictionary kosong untuk menyimpan hasil statistik akhir tiap kelas. For class inserted. Mengambil daftar kelas yang unik dan mengurutkannya secara alfabet. Dan melakukan perulangan untuk memproses satu kelas pada satu waktu. Dan juga di data ini melakukan filter pada tabel besar sehingga hanya menyisakan mahasiswa yang berada di kelas tertentu. Misalnya hanya kelas A. Total mahasiswa menghitung jumlah total mahasiswa di kelas tersebut dan juga menghitung berapa banyak mahasiswa di kelas tersebut yang mendapatkan label potensi hantu. Tuh, data ini menyimpan data jumlah mahasiswa, jumlah hantu, dan presentasinya ke dalam dictionary berdasarkan nama kelasnya. Dan akan menghasilkan hasil output. Kelas A memiliki tingkat potensial hantu tertinggi yaitu 11,76% dengan 2 mahasiswa yang terdeteksi memiliki perilaku belajar tidak wajar. Kelas B hanya memiliki 1 mahasiswa yang terdeteksi 6,25%. Kelas C adalah kelas paling disiplin karena tidak ada satupun mahasiswa yang masuk dalam kriteria potensial hantu, yaitu 0,0%. Dan di data ini selanjutnya bagian F yaitu laporan teks dengan looping. Bagian ini berfungsi untuk mencetak hasil analisis dari dictionary ringkasan hantu menjadi format laporan yang mudah dibaca oleh pengguna melalui terminal VS Code. For class in ringkasan hantu yaitu perulangan akan mengakses setiap kunci yang ada di dalam dictionary ringkasan hantu, yaitu nama-nama kelas secara berurutan. Dan mencetak nama kelas yang sedang diproses, dan mengambil nilai dari kunci total mahasiswa di dalam sub-dictionary kelas tersebut dan mencetaknya. Print jumlah potensial hantu menampilkan jumlah mahasiswa yang terdeteksi masuk kriteria potensial hantu untuk kelas tersebut. Dan juga menampilkan persentase akhir yang sudah dihitung sebelumnya lengkap dengan simbol persen. Dan mencetak baris kosong di akhir setiap iterasi kelas sebagai pemisah visual agar laporan antar kelas tidak menempel. Dan akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya data bagian G yaitu analisis singkat. Disajikan di kode. Bagian ini berfokus pada analisis komparatif, yaitu membandingkan perilaku antara mahasiswa yang berlabel normal dengan yang berlabel potensial hantu. Print analisis perbandingan perilaku mahasiswa. Fungsi ini mencetak judul besar ke konsol agar pembaca tahu bahwa ini adalah bagian kesimpulan analisis. Karakter garis miring N ini memberikan baris kosong di atasnya agar tampilan lebih rapi. Di data ini menggunakan teknik Boolean indexing untuk membagi satu label besar DF perilaku menjadi 2 kelompok, yaitu DF normal dan DF hantu. Dan perhitungan jumlah mahasiswanya di sini menghitung berapa banyak mahasiswa di setiap kategori menggunakan fungsi len dan menampilkan ke layar. Dan juga di data ini itu perhitungan rata-rata. Menghitung nilai rata-rata dari seluruh mahasiswa dalam grup tersebut dan membulatkan hasil perhitungan hingga
dua angka di belakang koma agar mudah dibaca sebagai laporan. Print data jumlah kuis, print rata-rata jumlah kuis, menghitung rata-rata frekuensi mahasiswa dalam satu kelompok mengerjakan kuis, print rata-rata skor kuis, yaitu mengambil nilai rata-rata dari skor kuis yang sudah dibersihkan sebelumnya. Print rata-rata jenis aktivitas berbeda, itu menghitung seberapa bervariasi kegiatan belajar mahasiswa tersebut. Data ini memanggil fungsi untuk menampilkan statistik bagi mahasiswa yang perilakunya wajar, dan memanggil fungsi untuk menampilkan statistik bagi mahasiswa yang dicurigai hanya melakukan kegiatan pasif, dan akan menghasilkan output seperti ini. Nya yaitu data bagian H. Sequence pattern mining, apakah mahasiswa mengikuti urutan ideal. Sequence. Fungsi ini digunakan untuk mengambil riwayat aktivitas spesifik satu mahasiswa dan menyusunnya berdasarkan kronologi waktu. Itu sama dengan inisialisasi dictionary kosong untuk menyimpan hasil akhir dengan format tanggal daftar aktivitas. Bukan filter pada tabel utama agar hanya mengambil baris aktivitas milik satu mahasiswa berdasarkan NIM yang dimasukkan. Selanjutnya, mengurutkan data aktivitas mahasiswa tersebut secara kronologis dimulai dari tanggal terawal hingga jam mulai paling awal. Selanjutnya, melakukan perulangan untuk setiap tanggal unik di mana mahasiswa tersebut tercatat melakukan aktivitas dan mengambil subtabel untuk setiap tanggal unik di mana mahasiswa tersebut tercatat melakukan aktivitas. Aktivitas seperti tonton video, kerjakan kuis, dan mengubahnya menjadi sebuah list urutan. Di data ini bertujuan untuk mengevaluasi urutan kegiatan harian mahasiswa berdasarkan pola ideal. Definisi urutan ideal ini menetapkan bahwa alur belajar yang paling baik itu tontonan video, baca materi, kerjakan kuis, dan forum diskusi. Baris ini memeriksa apakah semua 4 aktivitas ideal tersebut dilakukan oleh mahasiswa pada hari tersebut. Jika ada satu saja yang terlewat, program ini tidak akan melanjutkan pengecekan indeks dan biasanya akan mengambil skor 0 atau skor parsial. Dan pencarian indeks, program mencari posisi urutan kemunculan pertama dari masing-masing aktivitas ideal dalam riwayat harian mahasiswa. Dan evaluasi jika daftar indeks yang ditemukan sudah berurutan naik, berarti mahasiswa mengikuti alur dari video hingga diskusi secara runtut. Di dalam kode ini itu penjelasannya menghitung skor urutan ideal. Bagian ini memproses seluruh daftar mahasiswa untuk mengukur tingkat kepatuhan mereka terhadap alur belajar yang disarankan. Dan juga hitungan rata-rata jika mahasiswa memiliki riwayat belajar dan skor harian lebih dari 0. Program menghitung rata-rata skor mereka selama seluruh periode belajar dengan rumus sum skor harian. Jika tidak ada data, maka diberi nilai 0. Dan akan menghasilkan output seperti ini. Yaitu analisis perbandingan perilaku mahasiswa, daftar mahasiswa yang mengikuti urutan ideal. Dan kenapa di data ini bertuliskan pip install matplotlib.
Dan itu tahap akhir mempersiapkan pustaka yang bisa digunakan untuk membuat grafik atau visualisasi dari hasil analisis dia. Dan pip install Seaborn ini tuh perintah pip dijalankan untuk memungkinkan pembuatan diagram batang, diagram lingkaran, atau grafik perilaku di tahap berikutnya. Dan di data ini tuh semua kesimpulan dari data yang bagian awal yaitu bagian A sampai bagian terakhir. Dan hasilnya akan menghasilkan gambar visual, eh, gambar grafik. Dan kesimpulannya yaitu data ini menunjukkan bahwa kelas memiliki tingkat integritas yang tinggi, tidak ada hantu, namun memiliki tingkat kedisiplinan urutan belajar yang rendah. Mahasiswa cenderung aktif belajar dengan durasi yang cukup, tetapi tidak mengikuti alur pedagosis. Itu video materi kuis yang disarankan oleh dosen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.